Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya ajak Anda kembali ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ini mumpung masih sempat ini di jalan nih. Bung Rocky, akhirnya Muhammadiyah itu mengikuti jejak, kita sebutnya begitu ya, jejak dari Nahdlatul Ulama. Kompak nih, dua ormas Islam terbesar di Indonesia, semuanya terima tambang begitu. Nah, Anda mau berharap dari mana lagi masyarakat sipil kritis terhadap tambang nih, kalau sudah dua ormas terbesar ini semua terima tambang gitu. Ya, apapun argumen dari Muhammadiyah, walaupun dianggap ya sudah dinilai manfaat mudaratnya, tetap Muhammadiyah itu ada ormas. Dan ormas itu tugasnya adalah merawat kebersamaan, merawat keadilan, merawat lingkungan, segala macam. Jadi kalau Muhammadiyah akhirnya terima, itu artinya ideologi Muhammadiyah itu tidak lagi seperti yang dibayangkan oleh pendirinya, oleh Kiai Ahmad Dahlan. Hmm, Yaitu jangan cari uang dari Muhammadiyah. Kan betul. intinya jangan cari Hmm, uang dari Muhammadiyah, artinya hidupkan Muhammadiyah terus sebagai ormas, kan bukan hmm, jadiin hmm, dia korporasi kan. Tapi hmm. oke, kita hormati itu sebagai putusan teman-teman di Muhammadiyah. Namun catatan kami dari masyarakat sipil bahwa Hmm. elemen-elemen kritis dari Republik ini akhirnya masuk juga dalam jebakan oportunisme, jebakan pragmatisme. Itu Mhm. aja. Sekarang kita mulai lihat misalnya apa nanti pikiran Muhammadiyah kalau ada krisis lingkungan tuh, hal yang biasa diucapkan dengan tajam. Pak Busro Mengkodas itu Mhm. bolak-balik ke Jawa Timur, advokasi Oh iya iya. Iya. kerusakan lingkungan. Dan Mhm. kita ingat bahwa Pak Busro yang jadi semacam pemandu nilai dari Muhammadiyah tuh. Tapi mungkin faksinya Pak Busro itu yang gagal untuk menghalangi atau akhirnya mengalah karena tekanan pragmatismenya kuat. Cuma itu yang bisa kita duga kan. Iya ya. Oke, tapi jangan-jangan malah menurut saya ini baru dugaan mereka ini justru mengamalkan ajarannya Kiai Ahmad Dahlan yang menyatakan bahwa hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah, dan itu kan dia dalam rangka menghidupi Muhammadiyah dengan tambang ini hidupnya malah bisa hidup bergelimpangan harta benda ini kalau dengan tambang. Ya, mestinya tokoh-tokoh Muhammadiyah menghidupi dirinya dulu, baru menghidupi Muhammadiyah. Bukan menghidupi Muhammadiyah untuk menghidupi diri mereka. Kan Ya. yang berbisnis aja Muhammadiyah kan. Jadi itu Mhm. juga yang saya kira itu. Walaupun mungkin ada pertimbangan mudarat manfaat segala macam. Tetapi tetap prinsipnya Muhammadiyah itu hidup bukan untuk berbisnis. Itu dasarnya kan. Yang Mhm. boleh berbisnis adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah tuh. Nah, Mhm. kalau misalnya itu dijadikan dasar, berarti yang berbisnis tokoh-tokoh Muhammadiyah. Lalu elemen Muhammadiyah jadi semacam penerima manfaat aja. Kan nggak begitu kan? Kan Mhm. yang diizinkan adalah Ormasnya, eh, yang bisnis ormas ormas Islam tadi. Muhammadiyah Hmm. itu dasarnya. Jadi tetap Muhammadiyah akhirnya berbisnis itu. Dan bisnis itu yang membuat kita masyarakat sipil menganggap bahwa ya Muhammadiyah artinya bagian dari elemen akumulasi, yaitu kepentingan modal, dan kepentingan modal itu bagian dari upaya untuk menundukkan masyarakat sipil. Kan kita tahu semua proyek Jokowi yang bersifat finansial itu untuk menundukkan sikap kritis masyarakat sipil. Yes, oke. Oke, kan kalau selama ini Muhammadiyah katakanlah punya sekolah, punya rumah sakit, walaupun itu sebenarnya entitas bisnis, tapi di tangan Muhammadiyah kan itu disebutnya bukan bisnis ya, amal usaha Muhammadiyah. Jadi kalau Ya, namanya amal usaha itu pasti beda dengan dia bukan 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 memang bukan filantropi betul, tapi juga bukan bisnis gitu. ya, itu yang disebut kemandirian Muhammadiyah, akuntansinya jelas tuh. Hmm. Kalau sekarang Muhammadiyah itu partner dari negara, Ya. artinya tidak mungkin lagi bersikap kritis pada negara, kan itu Hmm. intinya itu kan. Hmm. Jadi semua hal kita balikan pada basis moralnya. Jadi value-nya apa di situ tuh? Hmm. Apapun yang mau diucapkan Muhammadiyah sama dengan kepentingan NU, yaitu Hmm. menjadi partner pemerintah. Nggak ada soal juga jadi partner pemerintah. Hmm. Tetapi fungsinya berubah, tidak mungkin lagi masyarakat sipil mengkritik pemerintah, kan itu intinya tuh. Ya, 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 Jadi ya. ini soal paradigma, soal posisi-posisi ideologis. Ya, kita bukan ingin mengadu atau mempositioningkan posisi yang berbeda antara Muhammadiyah dan NU. Kalau NU bahwa kemudian selama ini menjadi selalu berada dalam pemerintahan itu kan sebenarnya secara kultural memang selalu semacam itu. Sementara Muhammadiyah kan agak berbeda, dia biasanya mengambil jarak begitu. Nah, sekarang ini saya kira itu yang membuat banyak orang terkejut dengan keputusan ini ya, Bung Rocky. Ya, itu yang ya mungkin ada penjelasan nanti, tapi kan penjelasannya post factum, bahwa Ya. pembenaran pada akhirnya tuh bahwa Muadi menerima karena alasan-alasan ABCD. Iya, tetapi keterangan awalnya
harus diterangkan bahwa Muhammadiyah sudah berubah dari pengawas kekuasaan menjadi partner kekuasaan. Di fairnya begitu mestinya kan. Kan Hmm. ini semuanya adalah upaya untuk menghentikan pengawasan kekuasaan dari rejim Jokowi kan. Itu yang terbaca. Ini kan tidak ada suatu kebijakan yang bukan di ruang kosong. Ini kan semuanya ada Ya. kondisi politik yang membuat negara itu berupaya menyogok masyarakat sipil, apalagi masyarakat yang ormas keagamaan. Kan dasarnya itu kok. Jadi lain kalau misalnya fasilitas itu dibuka untuk semua ormas atau dibuka untuk semua orang yang punya akses atau punya kapasitas untuk mengelola bisnis. Kan ini cuma dibuka untuk ormas-ormas keagamaan. Dan itu yang memungkinkan kita mengerti bahwa ormas keagamaan karena posisi moralnya mesti ditundukkan dengan kapital dan maka itu masyarakat sipil nggak ini sogokan apalagi Ya. ya nggak ada lain selain sogokan. Ya, ya, oke. Tetapi kan ini yang menarik, sogokan itu, nah, saya meminjam bahasa Anda ya, itu diberikan oleh Pak Jokowi CQ Bahlil, kan begitu ya, operatornya kan Bahlil. Kalau Pak Luhut kan nolak ini kan. Nah itu di akhir masa jabatannya. Kalau gitu apa dong kepentingannya Pak Jokowi dengan kan sudah saya kan sudah mau selesai. Apa kepentingan saya dengan memberikan konsesi itu kok masih dianggap menyogok gitu? Problem Jokowi justru akan mulai bukan selesai ketika dia lengser. itu Oh, itu jadi yang nyari dibayangin oleh perlindungan Pak gitu. Jokowi. Iya. Kalau sekarang nggak ada yang berani persoalin Pak Jokowi, ini Hmm. semacam perskot supaya nanti 1 jam setelah Jokowi lengser nggak akan ada semacam kritik pada dia tuh kan Hmm. dasarnya itu kan. Oh, Bayangin oke, oke. misalnya setelah 1 jam Pak Jokowi lengser lalu Muhammadiyah dan NU mempersoalkan bagaimana Jokowi merusak demokrasi, Hmm. merusak keakraban sosial. Jadi kira-kira itu ini uang panjar, uang muka. Oh, jadi uang uang apa DP untuk perlindungan begitu ya, Bang Roy? Ya, kayak Ya, preman dong kondisi jadinya. begitu nih. Ini, Hmm. Masa Anda ini samakan dengan ya, preman ini, Bung Rocky? ya kalau perlindungan masih ada orang yang mungkin akan pakai istilah lain. Ini DP untuk tutup mulut. Oh, dibentuk tuh. Oke, mari kita kita uji ya. Ini setidaknya kita akan mengutip pernyataan Buya Anwar Abbas saja ya, Pak Anwar Abbas tadi saya ketika saya chatting saya ledek-ledek beliau ketawa-ketawa aja kan soal itu saya. Dan ini kan menyatakan bahwa dia tentu ada yang pertimbangan soal kerusakan lingkungan dan mereka akan menjaga itu. Yang kedua juga soal konflik dengan warga di sekitar. Mungkin konflik bisa kita minimalisir dengan pendekatan yang berbeda. Tapi kalau kerusakan itu begitu pertambangan dimulai, kan sudah terjadi kerusakan. Ya di mana ya ada contoh bahwa pertambangan itu ramah dengan lingkungan? Ada nggak di dunia ini? Gitu? Kan itu yang kita maksud, bahwa semua LSM dunia itu selalu datang dengan posisi pembela lingkungan. Hmm. Dan mulai dari Amnesty Internasional, Greenpeace, segala macam tuh. Nah, Muhammadiyah juga terkait, bahkan terikat dengan norma yang sama. Karena itu aktivitas Muhammadiyah selalu datang pertama kali untuk membela lingkungan, membela masyarakat adat, membela rakyat yang tergusur. Sekarang bagaimana dia mau membela, uang dia pasti akan menggusur kok. Jadi Hmm. lain kalau negara dan kapital yang menggusur itu artinya memang ada kepentingan akumulasi itu. Negara memberi fasilitas pada korporasi dengan anggapan bahwa korporasi akan bertindak menjaga lingkungan. Tetapi bagi Muhammadiyah menjaga lingkungan itu adalah hal yang sudah difatwakan Hmm. secara prinsipil kan. Kan itu Ya. intinya tuh. Hmm. Jadi kalau sekarang bagaimana keterangan post factum dari Muhammadiyah? Jadi tetap tentu Muhammadiyah lagi menyusun argumen untuk mengatakan tidak ada perusakan lingkungan. Padahal satu satu tambang dibongkar itu udah merusak lingkungan. Ya, ya, ya. Lalu Muhammadiyah akan bilang kami udah AMDAL. Lo justru AMDAL itu yang harusnya menghentikan lingkungan. Kan kalau AMDAL dari korporasi dimaksudkan untuk memungkinkan mereka menambang. Hmm. AMDAL dari Muhammadiyah dan LSM mestinya memungkinkan untuk menghalangi penambangan. Kan beda di situ kan. Ya, Jadi ya. AMDALnya itu jadi AMDAL korporasi. Itu artinya tukar tambah lagi dengan Muhammadiyah. Kan ini bukan AMDAL dari masyarakat sipil. Masyarakat sipil kalau dia bikin AMDAL itu tujuannya untuk menghentikan eksploitasi itu. Kalau Hmm. korporasi dan negara melakukan AMDAL itu untuk memungkinkan dibenarkannya eksploitasi. Itu beda-beda atau paradoksnya di situ. Ya, ya. Saya kira kalau kita kemudian masuk ke wilayah karena ini ormas keagamaan ya Islam lagi doktrin-doktrin teologis atau yang landasan ayatnya itu banyak. Janganlah kamu merusak
apa membuat kerusakan di muka bumi dan sebagainya. Itu banyak itu ayat-ayat semacam itu yang bisa ditemukan dan bahkan bisnis pertambangan ini kan bagian dari itu yang dianggap perusakan di muka bumi kan. Kelihatannya ayat-ayat itu akan diedit tuh. Fungsi sosialnya akan diedit, itu akan Oke. disesuaikan Atau ada tafsirnya tuh. tafsirnya, Ya tafsir yang mungkin berbeda lah gitu ya. Atau nggak dia di iya tafsir yang berbeda ada ya. apa Hmm. ada ijtihad itu yang Iya. akan Iya. diucapkan terhadap ayat-ayat itu kan. Hmm. Tapi sekali lagi bukan dari segi teologi, dari segi fungsi Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang fungsinya adalah mengontrol eh, kong kali kong korporasi dengan negara tidak mungkin lagi dilakukan karena Hmm. dia bagian dari kong kali kong itu. Nah kita terangkan itu dari posisi value itu. Kita nggak ada urusan dengan motif-motif pribadi di Muhammadiyah, Hmm. tetapi fungsi dari ormas itu udah berubah. Jadi jangan lagi berharap Muhammadiyah memberi evaluasi kritis pada kekuasaan kan. Yang Hmm. mungkin ada beberapa tokoh yang kritis kayak Pak Dim Samsudin atau Pak Busro Mukadas, tetapi sebagai lembaga nggak mungkin lagi kita lihat ada semacam petisi Muhammadiyah itu omong Nah, kosong itu, nah itu atau bahayanya. Muhammadiyah bikin bikin evaluasi 10 tahun Jokowi ini hari-hari ini kan itu nggak mungkin juga tuh. Jadi sekali lagi udah terjadi sesuatu yang membuat negeri ini tumbuh kembali di dalam oportunisme, dalam pragmatisme. Hal Nah, yang saya kira nggak pernah dibayangkan oleh Pak Ahmad Dahlan tuh, karena Ahmad ya, Dahlan memilih membangun organisasi dengan basis peradaban pendidikan tuh, bukan untuk duit bisnis tuh. ya. Kalau dari awal begitu ya, mesti Pak Ahmad Dahlan udah jadi pebisnis utama tuh, tapi beliau tuh melihara value tuh. Hmm. Jadi Ya. kelihatannya ada faksi aja yang sebut aja masuk angin atau bocor halus di Muhammadiyah tuh dan menerima konsep ya konsep down payment dari negara supaya Ya. Muhammadiyah baik-baik aja ya Muhammadiyah, karena Hmm. saya mau lengser jangan ada semacam kecurigaan pada saya, tutup mulut tuh hal-hal yang sifatnya bisa membahayakan Presiden Jokowi setelah lengser, kan semua itu jadi dugaan yang masuk akal hari-hari ini ketika Muhammadiyah akhirnya menerima Ya, ya. tuh. Ya, nah saya mungkin akan melanjutkan yang itu tadi. Yang saya kira concern kita sebagian besar itu adalah soal bagaimana nantinya kemudian masyarakat sipil ya ketika berhadapan dengan ormas-ormas Islam terbesar, salah satunya Muhammadiyah itu. Tapi sebelum Anda jawab itu, saya cuma ingetin, saran saya Anda jangan gunakan istilah istihad, Bung Rocky. Karena kalau istihad itu bahaya. Dalam Islam itu kalau istihad itu katanya kalau salah itu Anda dapat satu pahala, tapi kalau benar dapat dua pahala. Jadi benar terus dong mereka dapat itu. Jangan digunakan istihad itu. Ya udah, karena banyak istihad juga yang dimaksudkan untuk Hmm. pragmatisme kan. Nah, tinggal Ya, dinilai itu apakah istihad yang betul-betul teologis atau hmm. istihad yang sifatnya politis kan, itu Ya, 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 biasa ya. aja kan. Kan Oke. ada tim yang Hmm. selalu memuktamarkan, di muktamar selalu ada bagian itu yang Ya, diuji. ya, ya, ya. Oke, oke, lanjut. Saya kira ini yang saya kira yang menjadi keprihatinan masyarakat sipil. Saya banyak juga kemudian dicat oleh beberapa teman itu mereka seperti jadi kayak lemes gitu. Jadi bagaimana lagi kita kalau kemudian ormas-ormas Islam yang besar dan termasuk Muhammadiyah yang selama ini biasanya cukup kukuh membela kepentingan-kepentingan masyarakat sipil tiba-tiba masuk bagian dari itu dan kita mesti berseberangan dengan Muhammadiyah akhirnya. Saya melihat ini sebagai ketetapan alam semesta bahwa memang mesti banyak kekacauan terjadi supaya perbaikannya satu kali itu. Dan Hmm. kelihatannya Muhammadiyah melengkapkan kekacauan itu kan. Kan tetap orang kehilangan, atau masyarakat sipil kehilangan koordinasi moral tuh, karena Hmm. Muhammadiyah sebagai juga salah satu pemandu moral kita itu Hmm. berhenti untuk jadi pemandu moral. Hmm. Dia lalu masuk jadi pemandu kekuasaan kan. Mungkin terlalu tajam uraian kita di FNN, tapi kita mesti terangkan itu bahwa kita butuh pemandu moral tuh. Partai politik tidak bisa memandu moral, maka masyarakat sipil menjadi pemandu moral. Nah, sekarang elemen dari masyarakat sipil yang Muhammadiyah itu akhirnya masuk di dalam pragmatisme atau bahkan mungkin oportunisme. Yes, oke. Jadi apa yang bisa kita ucapkan kepada Muhammadiyah ini? Ya, biasanya kan ada orang menyebut kalau dapat rezeki alhamdulillah atau innalillahi gitu. Selamat menikmati sesuatu yang bisa membahagiakan sementara, tetapi secara historis Nah, akan dicatat sejarah bahwa Muhammadiyah pernah melenceng dari maksud awalnya. Kira-kira begitu. Paling nggak ini versi saya ya. hmm, Jangan dianggap sebagai semua orang berpikir begitu. Banyak juga orang yang berpikir bahwa ya Muhammadiyah berhak. Kenapa? hmm. Karena mungkin ada kesulitan ekonomi, mungkin karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan. Tetapi saya tetap ambil visi dan menganggap bahwa Muhammadiyah itu ada ormas. Ormas itu
di dalam keadaan apapun tidak boleh menjadi bagian dari kapital, tidak boleh menjadi bagian dari kepentingan negara. Itu aja batas airnya. Yes, oke. Baik, makasih Bung Rocky. Ya. Ya.